Baik, bisa kita mulai? Halo. Ini kemana ya? Iya, Pak. Bisa kita mulai? Ini pada kemana nih ya? Kok hilang? Kok sepi? Ya, silakan, mungkin bisa di on cam dulu. Ya, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa pada hari ini kita akan melakukan uji coba praktikum, ya, terkhusus uji coba praktikum microcontroller dengan menggunakan platform Tinkercad. Ya, jadi sebenarnya tujuan dari percobaan ini atau uji coba ini adalah agar supaya nantinya mahasiswa mulai mengenal dulu ya modul yang akan saya gunakan ini, supaya ke depan juga mungkin nanti bisa di-share atau dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Ya, jadi harapannya dengan adanya pengenalan ini mahasiswa sudah mulai terbiasa dan bisa mengaplikasikan platform Tinkercad ini untuk keperluan praktikum microcontroller. Ya. Sebelum kita mulai, mungkin saya berikan kesempatan ya bagi Anda semua untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, tentunya bagi kita semua, agar acara kita bisa berjalan dengan baik serta memberikan manfaat untuk kita semua. Ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Saya share screen. Sebentar ya. Baik. Jadi ini adalah cover ya. Ini adalah cover modul yang sedang saya buat. Jadi memang modul yang saya buat ini adalah awalnya inginnya berbentuk modul biasa. Jadi nanti kemungkinan akan ada bentuk e-modul, juga ada bentuk modul yang sudah di print ya, yang sudah dicetak di laboratorium atau di lab ELINS kita. Nah, kemudian beberapa agenda kita untuk hari ini saya bagi jadi 4 ya kurang lebih. Jadi yang pertama nanti akan saya kenalkan tentang Tinkercad langsung dari websitenya. Kemudian yang kedua akan saya jelaskan nanti modul praktikum yang akan kita gunakan. Kemudian tentunya juga akan kita lakukan uji coba. Nah, uji coba ini nanti kondisional ya. Jadi maksimal mungkin sampai jam sebelum jam 11 ya. Sebelum jam 11 kita sudah selesai karena nanti ada acara juga saya. Jadi
mungkin tidak terlalu lama, 1 atau 2 percobaan saja. Kemudian nanti di akhir akan ada evaluasi. Ya. Baik. Jadi yang pertama akan saya kenalkan tentang Tinkercad. Bentar, saya copy dulu. Bentar ya, ini nggak lewat laptopnya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu Yanti dan Bapak Ibu semuanya. Ya, apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya. Jadi ini adalah tampilan dari platform Tinkercad ya. Untuk masuk di Tinkercad nanti bisa masuk melalui tinkercad.com. Jadi ada beberapa cara untuk masuk di Tinkercad. Nanti juga akan saya jelaskan di modul ya. Jadi pada dasarnya Tinkercad itu merupakan sebuah software design. Jadi dia sebuah software design tetapi berbasis pada website. Nah, apa kelebihan dari software yang berbasis website? Kelebihannya adalah yang pertama tentu praktis ya. Kenapa kita katakan praktis? Karena memang kita tidak perlu melakukan instalasi software apapun. Ya, jadi kita cukup menggunakan laptop, sudah terkoneksi internet, maka kita sudah bisa menggunakan platform Tinkercad tersebut. Ya, kemudian yang kedua, ketika ada pengembangan, ya, ketika terjadi pengembangan, maka nanti Tinkercad ini akan secara otomatis melakukan update, ya. Jadi pada saat kita melakukan uji coba atau membuat sebuah percobaan di Tinkercad, maka itu pasti merupakan versi terbaru dari Tinkercad. Jadi update-nya akan terus kita dapatkan. Nah, kemudian karena ini berbasis online, maka kita bisa menggunakannya di mana saja. Bahkan kita juga bisa menggunakan di smartphone maupun tablet ya kan. Tapi tentu kalau di smartphone agak susah untuk kita melihat karena layarnya kecil ya. Jadi untuk merangkai atau membuat codingnya tentu akan sedikit kesulitan kita pada saat menggunakannya. Nah, kemudian ada 3 bagian terpenting ya dari Tinkercad ini. Yang pertama ada namanya 3D Designs. Nah, ini kita bisa gunakan untuk membuat desain 3D. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita bisa membuat desain 3D seperti ini. Kemudian ada Code Blocks. Code Blocks ini juga sebenarnya digunakan untuk membuat desain 3D, tetapi nanti bisa disimulasikan. Jadi step dari awal sampai dia jadi begitu, itu bisa direcord oleh Code Blocks ya. Akan tetapi 2 bagian ini tidak akan kita bahas karena kita akan fokus pada circuits ya, karena kita akan melakukan uji coba praktikum menggunakan rangkaian elektronik ya yang nanti langsung bisa kita coding di Tinkercad ini ya. Jadi nanti kita akan banyak fokus kepada menu circuits ini ya. Nah, kemudian apa kelebihan Tinkercad dibandingkan dengan platform yang lain? Mungkin Anda semua sudah pernah ya, terkhusus yang sudah semester 5 kemungkinan sudah pernah menggunakan Proteus ya. Sudah pernah ya? Sudah, Pak. Ya. Nah, Proteus itu kalau dibandingkan dengan Tinkercad memang dia lebih lengkap sebenarnya. Sangat jauh lebih lengkap Proteus daripada Tinkercad ini ya. Akan tetapi salah satu hal mendasar yang menjadi perbedaan ya antara Proteus dan Tinkercad, kalau di Proteus kan memang kita bisa melakukan desain rangkaian, kita bisa melakukan simulasi, kita bisa bahkan bisa mencetak PCB ya. Nah, kalau di Tinkercad ini itu sebenarnya bisa, akan tapi sangat terbatas komponen yang bisa kita aplikasikan.
Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa kemudian saya mengambil Tinkercad kalau misalnya di Proteus lebih lengkap. Nah, menurut saya Tinkercad ini agak jarang digunakan. Jadi kalau Anda semua misalkan mencari modul praktikum atau modul percobaan yang berbasis pada Tinkercad itu sangat sulit sekali ditemukan. Padahal sebenarnya kalau kita merangkai atau membuat rangkai di platform Tinkercad ini mirip seperti aslinya nanti, ya. Jadi kalau misalnya saya buka, ya, saya berikan salah satu contoh saja dulu. Sebentar. Ya, kalau di Proteus, ya, ketika ground, maka ground itu kita harus sambungkan dengan sebuah label atau sebuah simbol ground. Akan tapi kalau di sini ini betul-betul seperti aslinya. Artinya bahwa kalau misalnya kita ingin membuat rangkaian persis seperti ini, maka ya sudah, ini adalah bentuk hardware-nya. Ya, jadi saya berikan gambaran tentang perbedaan kalau menggunakan platform Tinkercad dan Proteus. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Ya, bisa terlihat ya slide saya? Ya, jadi seperti ini. Kalau ini yang di Proteus, ya, seperti ini kelihatannya. Jadi memang dia berbentuk simbol dan kemudian mungkin banyak port-port yang tidak digunakan, akan tapi tidak lengkap semuanya ditulis di sini. Contoh misalkan referensi ground itu tidak ada di sini. Jadi groundnya harus kita buatkan khusus di sini, sehingga ini tentu akan sedikit berbeda dengan yang ada di hardware. Akan tapi kalau di Tinkercad dia persis dengan di hardware-nya. Jadi ketika kita membuat rangkaian seperti ini, ya sudah, kita langsung saja membuat rangkaian yang sama persis dan itu akan berjalan. Nah, kemudian perbedaan yang lain adalah kalau di di Proteus, ketika kita ingin melakukan simulasi, maka nanti kita harus kita harus membuat program di Arduino IDE. Jadi ada software khusus nanti text editornya. Kemudian kita akses dulu. Jadi kita akses dulu baru bisa menjalankan simulasinya. Kalau di Tinkercad tidak. Kalau di Tinkercad kita bahkan tidak perlu melakukan instalasi terhadap Arduino IDE karena nanti di Tinkercad tersebut kita sudah bisa langsung melakukan pemrograman. Jadi program text editornya di situ, interpreternya di situ, kemudian hardware-nya harusnya juga bisa diterapkan langsung. Jadi itu kelebihan dari Tinkercad. Kemudian ini juga salah satu perbandingan yang lain, ya. Kalau di Tinkercad kita harus buat seperti ini, 5 volt begini, ground seperti ini, ya, dan seterusnya. Kalau di Tinkercad kita sudah bisa langsung membuat berdasarkan bentuk dari komponen itu secara langsung. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Permisi Pak. Ya. Mohon maaf Pak, ini Bapak nampilkan PowerPoint nggak Pak? Iya. Mohon maaf Pak, ini nggak kelihatan di share screen-nya. Gitu. Wah. Saya kira tadi Bapak jelaskan yang masih di Chrome ini. Oh iya. Sorry. Ya di atau aja ya, dikasih tahu saja ya kalau misalkan seperti itu. Sudah terlihat? Sudah? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Ya, jadi seperti ini. Tadi ada juga rangkaian sebelumnya juga, tapi esensinya sama ya. Kira-kira seperti ini perbandingan penggunaan Proteus dan juga Tinkercad. Jadi kalau di Proteus maka akan banyak simbol-simbol yang harus kita pahami dengan tidak berbasiskan pada hardware. Contoh ground. Ground kan kalau di simbol rangkaiannya seperti ini. Akan tapi pada aplikasinya ini harus disambungkan dengan pin ground. Nah, pin ground yang di Arduino seperti apa? Nah, di sini langsung. Ini ground, kita hubungkan langsung dengan ground. Kemudian misalkan ini ada pin analog, kita sambungkan kemana dan seterusnya. Yang 5 volt ke sini, kemudian digital I/O-nya di sini. Jadi sangat betul-betul seperti hardware-nya. Paham ya maksud saya ya? Apa perbedaan mendasar dari platform Tinkercad dan Proteus, walaupun sebenarnya kalau untuk kebutuhan simulasi yang lebih kompleks tentu kita harus lebih memanfaatkan Proteus ini ya, karena memang ini lebih
lebih banyak nanti komponen yang bisa kita aplikasikan. Tapi di Tinkercad ini memang tidak terlalu banyak dan memang terbatas. Namun untuk keperluan praktikum mikrokontroler ke depan, ini yang akan kita gunakan kalau misalnya kita masih melakukannya secara online atau mungkin hybrid, ya. Baik, sekarang saya share yang Tinkercad itu kembali. Ya, kita kembali ke platform Tinkercad itu sendiri, ya. Jadi ini adalah rangkaian. Nanti komponennya kita bisa akses lewat sini, ya. Kita bisa akses lewat sini. Ini kita buat jadi all agar supaya nanti semua komponennya bisa keluar, ya. Jadi kita bisa manfaatkan di sini. Nah kemudian untuk memprogram Arduino nanti kalau di hardware nanti ada namanya Arduino IDE. Akan tetapi kalau di Tinkercad ini kita tidak perlu mendownload itu, kita bisa langsung memprogramnya lewat sini di code ini, ya. Nah, ini adalah coding untuk program yang di sini, ya. Jadi di sini sudah cukup lengkap, bahkan ada konsol nanti ketika terjadi kesalahan penulisan program nanti akan ada notifikasi. Bahkan juga di sini ada serial monitor untuk melihat hasil komunikasi serial antara coding ataupun hardware dengan komputer kita. Jadi sudah cukup lengkap untuk keperluan praktikum, ya, di Tinkercad ini. Nah, sekarang saya ingin berbagi kepada Anda terus bagaimana bentuk modul yang sudah atau yang sedang saya desain tersebut, ya. Saya harapkan nanti Anda ini bisa berikan komentar, ya, bisa berikan semacam mungkin ya bisa dikatakan saran begitu, ya, supaya nanti saya bisa melakukan perbaikan kalau dirasa perlu. Jadi saya sudah membuat modul praktikum. Ya, apa sudah terlihat? Bisa terlihat, ya? Bisa, Pak. Ya. Saya harus pastikan supaya tidak seperti tadi. Ya, jadi seperti ini. Ini kira-kira modul praktikum yang sedang saya desain. Ini judulnya e-modul karena nanti saya juga akan buat dalam bentuk e-modul sehingga nanti Anda bisa sambil buka di handphone, kemudian sambil coding di laptop. Jadi tidak perlu bolak-balik keluar masuk ke Tinkercad kemudian lihat modulnya, ya. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa bagian penting yang akan saya jelaskan, ya. Yang pertama nanti di bab 1, ya, di bab 1 nanti di sini berisi tentang pengenalan mikrokontroler secara umum. Ya, karena mikrokontroler itu sangat banyak jenis, ya, maka tentu kita harus pilih salah satu yang dirasa paling cocok, ya, dalam hal ini karena di lab kita sering menggunakan Arduino, ya sudah kita akan menggunakan Arduino, khususnya Arduino Uno nanti, ya. Apakah tidak ada yang lain? Ya banyak sebenarnya, ada Raspberry, ada ESP32 dan sebagainya. Banyak sekali sekarang modul-modul mikrokontroler yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau misalkan di Arduino itu basisnya adalah bahasa C, kalau di Raspberry basisnya itu Python, ya. Jadi bisa sebenarnya preferensi sebenarnya mau ingin menggunakan yang mana. Kemudian nanti di bab kedua akan ada pengenalan tentang platform Tinkercad itu sendiri. Nah, nanti di sini akan berisi tentang bagaimana melakukan registrasi, bagaimana membuat class dan join class di Tinkercad. Nah, apa itu class? Nanti class ini sebenarnya mirip fungsinya dengan Google Classroom. Jadi ketika nanti kita akan praktikkan juga. Jadi nama Anda kemarin yang di grup itu sudah saya gunakan untuk membuat list student atau member di Tinkercad. Jadi nanti akan seperti Google Classroom sehingga pada saat Anda sudah melakukan atau selesai membuat desain, nanti saya dari sini sudah bisa langsung melihat hasil pembuatannya. Ya, kemudian nanti akan ada juga salah satu contoh percobaan menggunakan Arduino di Tinkercad. Kemudian modul ini juga saya lengkapi tidak hanya dengan Tinkercad, tidak hanya dengan pengenalan hardware, tapi juga saya lengkapi dengan sintaks-sintaks dasar yang kira-kira
dibutuhkan untuk melakukan coding di Tinkercad atau Arduino secara umum. Ya, jadi sudah cukup banyak di sini sintaks-sintaks dasar yang tentunya Anda perlu kembangkan, ya, tidak terbatas pada tidak terbatas pada 11 sintaks dasar ini saja, tapi Anda bisa melakukan banyak hal. Kemudian yang terakhir tentu nanti akan ada modul praktikum microcontroller itu sendiri, ya. Jadi kita setidaknya ada 8 percobaan, ya. Nanti di masing-masing percobaan ini, misalnya saya ingin lihat yang ini, misalkan sensor temperatur, ya. Nah, nanti di percobaan ini akan ada 2 instruksi, akan ada 2 tugas, ya. Jadi yang pertama ada instruksi. Instruksi ini adalah membuat program dan rangkaian yang persis sama dengan yang ada di modul. Kemudian yang kedua nanti adalah ada tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini sebenarnya bisa bermacam-macam, ya. Bisa jadi nanti dari dari tahun ke tahun itu bisa saja kita ubah. Artinya bahwa dosen ataupun asisten nanti bisa memberikan tugas-tugas yang berbeda sesuai dengan keinginan, ya, yang tentunya harus sesuai dengan tema atau judul dari percobaan ini. Kemudian kita kembali lagi ke daftar isi. Nah, di bagian akhir di sini juga akan ada saya berikan pelaporan. Nah, pelaporan ini ada yang kalau misalnya kita menggunakan hardware, ada juga yang kalau misalnya kita menggunakan Tinkercad. Nah, jadi kemungkinan ke depan nanti pembelajaran kita itu akan bersifat hybrid, ya. Jadi ada yang stay di kampus bisa mengikuti secara langsung, bahkan juga termasuk praktikumnya, ada juga yang secara online. Jadi modul ini juga bisa diterapkan secara hybrid. Dan yang terakhir nanti akan ada beberapa link dari video yang sudah saya sertakan di YouTube yang Anda bisa akses bagaimana bagaimana melakukan download dan instalasi software, bagaimana membuat akun serta membuat kelas di Tinkercad, dan sampai nanti salah satu percobaan sederhana menggunakan LED. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk pengenalan modulnya. Mungkin terakhir saya berikan sedikit review, ya, tentang microcontrollernya, ya. Jadi ini adalah Arduino. Barangkali sudah banyak yang sudah dengar tentang Arduino, ya. Jenis-jenis Arduino juga cukup banyak di sini. Arduino tentu microcontroller yang akan kita gunakan, ya. Nah, ini ada beberapa jenis contoh board microcontroller. Nah, kemudian inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai otak atau pusat kontrol dari rangkaian yang akan kita buat di Tinkercad. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke percobaan. Bagaimana? Ada pertanyaan dulu? Atau sudah jelas? Kalau dari saya, insya Allah sudah jelas, Pak. Sudah jelas, ya. Oke. Sebentar saya sambil share ini juga, ya, presensi juga. Sebentar, ya. Nanti sampai diisi saja, ya, link presensi itu. Kemudian ya, baik, akan saya demonstrasikan mungkin salah satu percobaan menggunakan Tinkercad ini, ya. Modul di share screen. Oke, kita ke dashboard dulu, ya. Nanti kita coba buat satu percobaan baru.
percobaan yang paling dasar dulu tentunya ya. Kalau memungkinkan nanti baru kita coba ke rangkaian yang lebih kompleks. Sabar ya, ini masih selama ya. Karena saya menggunakan ini ya, record screen, jadi kadang itu mengganggu juga. Jadi nanti Anda bisa coba sendiri di rumah. Oke. Nanti jika Anda sudah masuk di sini ya, di platform Tinkercad ini, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Bagaimana cara masuk di platform, nanti akan saya berikan nickname dan juga kode unik ya. Nanti akan kita gunakan itu. Ya, jadi Anda tidak perlu melakukan registrasi apapun. Anda cukup menggunakan nickname dan kode unik tersebut, Anda sudah bisa masuk ke platform Tinkercad dan join sebagai member di kelas ya. Jadi saya sudah membuat kelas, ini nama kelasnya. Nah, ini adalah kelas yang sudah saya buat ya. Namanya uji coba praktikum microcontroller. Jadi nanti akan ada nickname dan juga kode unik yang Anda bisa akses untuk masuk ke platform Tinkercad ini. Namun sebelum saya berikan ini, saya ingin sedikit mendemonstrasikan salah satu contoh pembuatan project menggunakan platform Tinkercad. Nanti Anda bisa praktek sendiri. Ya. Jadi untuk mulai kita masuk ke menu circuits ya, kemudian kita klik create new circuit ya. Kita klik. Sebelumnya ada yang pernah belajar microcontroller tidak? Belum ya? Yang semester 5 bagaimana? Sudah pernah kan? Belum, Mbak. Belum juga ya? Belum, Mbak. Ya, bisa. Ya, baik. Jadi ini adalah tampilan awal dari platform Tinkercad itu ya. Nah, akan saya jelaskan beberapa bagian dasar dari platform ini. Jadi ini adalah logo Tinkercad yang kalau kita klik nanti akan masuk ke dashboard. Kemudian yang ini adalah nama dari percobaan ya. Jadi ini sebenarnya random saja ya. Jadi random yang bisa kita bisa kita edit ya. Contoh misalkan kita beri nama uji coba satu misalkan ya. Jadi kita beri nama seperti ini, kita enter. Kemudian di sini untuk memutar komponen, nanti arahnya adalah searah jarum jam, ini untuk menghapus, ini undo, redo, ini untuk membuat catatan, ini untuk melihat untuk menentukan apakah catatan tersebut akan kita perlihatkan atau tidak. Ini untuk mengganti warna dari wire atau kabel penghubung. Ini adalah model dari wire tersebut.
Nah, kemudian di sini ada code. Nanti ada bisa kita program menggunakan code block atau bisa juga menggunakan teks. Kan tapi nanti kita akan lebih banyak menggunakan text editor ya. Ini untuk start simulasi, ini untuk export. Nah, jadi export ini sebenarnya nanti kalau kita download harusnya kita dapatkan sebuah file yang berekstensi .brd. .brd ini biasa dijalankan di program aplikasi Eagle ya. Jadi untuk pembuatan PCB. Nah, share ini nanti kita bisa memanfaatkan. Jadi ketika kita sudah selesai membuat program atau rangkaian secara umum ya, ketika sudah selesai, nanti kita bisa share, kemudian akan muncul link yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi link tersebut bisa dibuka oleh siapa saja. Nah, kemudian ini adalah komponen yang bisa kita manfaatkan. Ini perlu kita klik all dulu supaya semuanya bisa terlihat ya. Ya. Untuk percobaan sederhana ini seperti biasa ya. Kalau kita belajar microcontroller biasanya selalu kita berhubungan dengan apa? LED. Ya, jadi pertama kita ambil dulu Arduino-nya. Bisa kita cari secara menu seperti ini atau bisa juga kita search ya. Kita klik di sini Arduino. Ya. Kita klik, tarik, kemudian lepas di sini. Sabar, ini kelihatan. Oke. Ya, kemudian kita juga butuh apa lagi ya? Breadboard kali ya. Kita butuh breadboard. Nah, ini kita pakai yang kecil saja. Kemudian kita butuh LED atau resistor dulu juga boleh. Kita ambil resistor, kita tarik sini. Kemudian kita butuh LED. Ya. Nah, jadi untuk memperbanyak nanti misalkan kita menggunakan 4 LED ya. Jadi kita bisa copy paste ya. Ctrl C, Ctrl V. Baru kita tempatkan di mana kita ingin letakkan. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Nah, kemudian untuk R supaya nanti nyala dari LED ini tidak terlalu redup ya, kita ganti. Untuk menggantinya kita bisa gunakan ini ya. Misalkan kita gunakan 220 ohm. Ini kita pilih ohm, kemudian ini kita ambil nilai 220. Oke, kemudian mungkin LED ini bisa kita ganti warnanya. Ini jadi warna hijau, ini jadi warna apa misalkan biru, ini warna orange mungkin ya, atau kuning. Oke. Nah, kemudian sekarang kita rangkai. Oh ya, jadi LED ini saya zoom sedikit ya. LED ini kalau kita klik ya, jadi nanti bisa kita klik pin dari masing-masing komponen untuk melihat yang mana positif, yang mana negatif, mana input, mana output dan lain sebagainya. Contoh misalkan ini katoda, berarti ini adalah negatif. Ini anoda berarti nanti positif ya. Jadi kita bisa dengan mudah mengetahui konfigurasi dari pin masing-masing komponen. Kita rangkai. Nah, kemudian ini kita copy paste juga. Oke, ini kita hubungkan ke sini, lalu ke sini. Biar rapi ya.
Kemudian ini mungkin kita putar ya secara jarum jam supaya lebih enak dirangkai. Nah, kemudian untuk menghubungkannya kita tinggal klik ya. Kalau kita klik sekali nanti lekukannya akan seperti ini. Tapi kalau kita klik 2 kali, kalau misalkan saya ulangi, kalau kita klik 2 kali nanti bentuknya 90 derajat ya. Kalau kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, ini bisa kita luruskan lagi. Nah, kita pakai misalkan warna merah ya. Kemudian ini juga warna hijau. Kemudian kita ganti warna biru. Oke. Seperti ini ya. Akan saya jelaskan dulu di Arduino. Nah, jadi Arduino ini punya beberapa pin digital ya. Arduino Uno itu punya beberapa pin digital dari 0 sampai dengan 13 ya. Jadi ada sekitar 14 pin digital yang bisa kita manfaatkan sebagai input maupun output ya. Nanti kita akan memanfaatkan ini sebagai output. Nah, keluaran dari Arduino Uno ya, yang digital ini tentu nanti adalah 1 dan 0 atau 0 dan 5 volt. Jadi ketika kita berikan logika high nanti atau kita berikan 5 volt, maka tentu nanti LED ini akan menyala. Ketika kita berikan 0 atau low, nanti LED-nya akan mati. Ya, kira-kira seperti itu singkatnya. Sedangkan yang di sini yang A ini adalah analog ya. Jadi channel analog untuk inputnya ya, analog input. Kemudian kita hubungkan ground, jangan lupa ground dengan ground, kita berikan jumper. Ini juga dengan ground, ini dengan ground. Kemudian ini kita hubungkan dengan ground di Arduino. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi cukup sederhana rangkaiannya supaya nanti Anda bisa praktik secara langsung juga ya. Nah, kemudian setelah kita buat rangkaiannya, kita masuk ke code untuk membuat coding. Nah, secara default ya di Tinkercad dia bentuknya blok seperti ini. Ini bisa saja kita manfaatkan, tapi pada kesempatan ini kita akan menggunakan teks ya supaya kita bisa program sesuai dengan di Arduino IDE atau software Arduino yang sebenarnya. Jadi kita klik kemudian continue. Nah, jadi ini adalah text editor dari Arduino IDE ya. Jadi untuk memprogram Arduino seperti ini. Nah, yang program ini otomatis keluar ketika kita menggunakan ini. Ketika kita menggunakan board Arduino atau microcontroller Arduino. Jadi teks ini sudah otomatis muncul ya. Nah, kemudian kita hapus saja supaya nanti kita bisa buat secara langsung sesuai dengan keinginan kita. Kalau Anda sudah belajar bahasa C, tentu ini bisa jadi lebih mudah ya, karena memang basis dari program Arduino itu ya bahasa C. Akan tapi yang dalam versi yang sudah disederhanakan. Nah, bagian-bagian dari Arduino IDE ya itu ada 3 ya. Ada 3 bagian utama. Ya, jadi yang bagian pertama ada namanya header. Ini ada namanya header. Yang atas ini. Ini nanti kita gunakan untuk melakukan deklarasi variabel ataupun membuat deklarasi sebuah tipe data. Kemudian ada namanya page setup.
ini nanti untuk pengaturan coding yang hanya dieksekusi sekali. Sedangkan yang loop, ya sesuai dengan namanya loop, maka nanti akan terjadi looping atau yang akan dieksekusi secara berulang-ulang. Ya, kita coba saja ya contoh sederhananya. Misalkan kita deklarasikan dulu ya. Jadi kita pakai int. Ya mungkin yang semester 5 harusnya sudah tahu ya, int itu maksudnya adalah integer ya. Integer atau bilangan bulat. Nah, jadi int kemudian kita tulis let berapa misalkan. Ini let merah ya. Kita tulis let merah itu ada di pin berapa? Dia ada di pin 5. Jadi kita tulis 5 kemudian titik koma enter. Ya, untuk yang lain juga sama ya. int let hijau berarti H kita tulis sama dengan 4. Sebenarnya bisa di copy paste tapi tidak apa-apa ya, biar sambil perhatikan juga. Kemudian LED berwarna biru kita hubungkan dengan pin 3, LED berwarna hijau kuning kita hubungkan dengan warna pin 2 ya, seperti ini. Nah, jadi di header ya, di bagian pertama ini adalah deklarasi kita ya, atau inisiasi variabel LED berwarna merah, hijau dan biru serta kuning ya. Nah, kemudian supaya kita tidak lupa, kita sebenarnya bisa juga buat keterangan menggunakan double slash ya. Artinya bahwa line ini tidak akan dieksekusi. Jadi walaupun kita tulis apa saja di sini selama satu baris, ini tidak akan dianggap sebagai program. Tapi fungsinya kita bisa berikan keterangan di sini ya. Jadi ini misalkan LED warna merah gitu ya. Kita berikan keterangan seperti ini. Kemudian kita bisa tulis lagi. Ini berarti warna hijau. Ini warna apa ini? Warna biru. Ini warna kuning. Oke. Nah, sekarang kita sudah melakukan deklarasi atau memberitahukan ke Arduino bahwa pin 5 yang ada di Arduino itu kita hubungkan dengan sebuah LED. Pin 4 juga begitu, pin 3 juga, dan pin 2 sama ya. Jadi semuanya kita hubungkan dengan sebuah LED. Nah, kemudian LED M, LED H, LED B dan LED K ini kan sebuah variabel ya. Jadi kita tidak kita bebas menulis apa saja. Bisa LED M pakai L-nya kapital, kemudian kita bisa tulis LED merah begitu, tapi harus diikuti dengan underscore ya. Kira-kira seperti itu. Asal dia tidak diberikan spasi dan juga tidak boleh ada angka di belakang atau sebelum dari penulisan LED ini. Tapi kalau kita tulis di sini, di belakang sini, di sebelah kanannya boleh. Yang tidak boleh itu di sebelah kiri, seperti ini. Itu tidak boleh ya. Kemudian di point setup, nah nanti di sini kita beritahu si Arduino tersebut bahwa pin 5, 4, 3 dan 2 itu kita jadikan dia sebagai output. Karena kan pin-pin ini bisa bertindak sebagai input, bisa juga bertindak sebagai output, ya kan? Sehingga kita harus beri informasi ke Arduino bahwa kita akan memanfaatkannya sebagai output. Nah, caranya bagaimana? Nanti ada sintaks pin mode, ya, pin mode. Kemudian kita masukkan variabel apa yang akan dijadikan sebagai output, misalkan LED M. Kemudian di sini kita tulis output. Ini kita copy paste saja ya, biar lebih mudah. Ya, ini kita edit ya, jadi H, ini jadi B, ini jadi K. Setelah ini, setelah kita sampaikan ke Arduino bahwa pin 5 sampai 2 atau pin 2 sampai 5 itu adalah output, misalkan kita ingin melakukan atau kita ingin mengendalikan LED ini supaya berkedip bergantian selama 1 atau setengah detik ya. Jadi LED yang berwarna merah hidup 1 detik, kemudian mati selama 1 detik, baru dilanjutkan dengan LED berwarna hijau hidup 1 detik, mati juga 1 detik dan seterusnya. Ketika sudah sampai di warna kuning, setelah kuning nanti dia akan kembali ke warna merah karena looping, ya kan? Nah,
Caranya adalah gimana? Digital write, kemudian LED M, kita berikan logika high. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Kemudian kita berikan delay. Nah, sebelumnya itu digital write ini berfungsi untuk menentukan apakah LED ini akan nyala atau mati, mendapatkan tegangan 5 volt atau 0 volt. Kalau kita berikan high berarti tegangannya adalah 5 volt, ya. Nah, kemudian berapa lama dia akan menyala? Nah, di sini kita misalkan berikan 500 ya. 500 satuannya itu adalah milisekon. Kalau 500 berarti setengah detik ya. Kalau kita berikan 1000 berarti 1000 milidetik ya 1 sekon. Nah, setelah itu kita matikan digital write. Kalau kita matikan kan berarti kita berikan dia logika low. Kemudian kita berikan delay lagi sebesar 500 detik. Nah, terus sisanya ya sudah tinggal di copy paste saja. Jadi cukup mudah ya, tinggal di copy paste. Oke, ini tinggal kita ubah. Ini jadi H, ini juga H, ya, rapi ya. Kemudian ini jadi biru atau B. Ini menjadi warna kuning atau LED K. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal start simulation. Tapi saya misalkan ambil contoh ada kesalahan penulisan misalnya ya. Jadi saya ini sengaja berikan kesalahan supaya nanti kita lihat ada konsol ya. Jadi misalkan kita ini lupa memberikan tanda titik koma. Kalau kita start simulation, nanti akan ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa coding tersebut ada yang salah gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sorry, it seems like your code has some error. Nah, jadi ada beberapa error yang terjadi di sini. Nah, jadi sudah diberitahukan di sini ya. Seharusnya ada tanda titik koma atau semikolon di sini sebelum delay, ya kan? Before delay berarti sebelum yang ini. Nah, berarti kita taruh di sini, ya kan? Nah, kalau sudah kita jalankan. Nah, bentar ya, gimana cara menjelaskannya? Jadi begini, karena saya menggunakan web, kemudian kita membuka Zoom, saya juga menggunakan record screen ya. Jadi ini terlihat tidak seperti setengah detik ya, seperti kayak ini kok lama sekali, harusnya 1 detik. Ini sudah mati, kemudian berlanjut ke sini kan, ke hijau. Nah, untuk melihat apakah dia sudah bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita lihat di sini. Ya, jadi kita lihat di sini. Tidak hanya di Tinkercad, sebenarnya di Proteus juga seperti itu. Kadang bisa lebih lama atau bisa lebih lambat ya, sesuai dengan apa yang ada di kenyataannya. Tapi kita bisa melihat ini untuk melihat apakah ini sudah bisa berjalan dengan benar atau tidak. Contoh begini, setelah 2 detik nanti akan nyala yang ini. Nah, tapi kita tunggu 2 detiknya. Setelah 2 detik, ya baru dia menyala. Kita coba ulang ya, siapa tahu bisa lebih lancar. Saya rasa kalau Anda buat sendiri di sana tanpa membuka Zoom tanpa yang lain, ini harusnya bisa lebih lancar ya, lebih mirip dengan aslinya pengaturan waktu yang ada di sini. Nah, cukup lama ya. Mungkin nanti Anda bisa coba buat sendiri di sana secara langsung untuk melihat korelasi antara timing yang ada di sini dan timing yang ada di kenyataan ya sebenarnya. Nah, tentu pembuatan rangkaian-rangkaian ini tidak terbatas pada LED atau indikator-indikator saja ya, tapi kita bisa memanfaatkan berbagai macam sensor yang ada di Arduino ini. Ya, kita bisa memanfaatkan banyak sekali jenis komponen ya di sini. Bahkan ada LED RGB, kemudian ada berbagai jenis
LED, ya, ada juga servo, ada infrared remote, ada lain sebagainya. Ya, ini bisa kita manfaatkan langsung untuk membuat simulasi. Ya. Nah, akan tetapi memang kekurangannya adalah kalau di Tinkercad ini satu-satunya modul yang disediakan memang saat ini adalah Arduino Uno saja. Belum ada jenis Arduino yang lain, mungkin seperti Arduino Robot, Arduino Mini dan lain sebagainya. Bahkan microcontroller seperti Raspberry tentu belum ada di sini ya, di Tinkercad ini. Tapi secara umum ini sudah cukup mewakili kalau misalnya kita ingin membuat sebuah project yang memanfaatkan beberapa sensor yang ada tersedia di sini, kemudian output berupa LCD mungkin, 7 segmen dan sebagainya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya berikan kesempatan untuk membuat rangkaian. Bagaimana? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya harapkan Anda bisa praktik. Bisa praktik ya. Nah, sekarang coba semuanya masuk ke tinkercad.com dulu. Ya, klik di itu tinkercad.com. Sebentar saya share. Saya stop share sebentar ya. Oke, jangan lupa isi absensi ya. Bentar ya. Sudah masuk di Tinkercad ya? Sudah, Pak. Sudah. Sebentar saya perlihatkan kode unik dan ini ya, nickname-nya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung masuk ke agenda inti WWD pada pagi hari ini. Itu terkait agenda materi inti yang akan disampaikan. Itu pertama adalah profil dan definisi dari kemampuan siswa kelas pengalaman yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan. Kemudian materi kedua adalah perkenalan mengenai kemampuan siswa dan tentang kebutuhan yang akan disampaikan oleh Pak Dekan juga. Kemudian yang materi ketiga adalah materi akademik yang akan disampaikan oleh Pak Dekan. Baik Bapak Ibu semuanya, yang mungkin Pak Dekan untuk memberikan materi tentang profil inti dan definisi kemampuan siswa pengalaman yang tahun ini beberapa bulan lagi Kalau sudah masuk, klik join now. Coba klik join now. Sudah? Ya, sekarang ini. Di situ kan ada pilihan students, ya nggak? Apa saja pilihannya, Fauzan? Bisa dibacakan? Kalau saya, Pak, saya tadi langsung login pakai akun Google, Pak. Jadi langsung join kelas ini, Pak.
coba join now terus kita supaya nanti saya bisa record hasil percobaannya. Oh ya, baik Pak. Oke, saya logout dulu. Ya. Oke. Kalau sudah masuk tinkercad.com, kemudian klik join now. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, setelah klik join now, nanti untuk bergabung di kelas, itu ada tulisan students join a class. Ada kan yang warna hijau? Iya, Pak, ada, Pak. Nah, setelah itu, sebentar. Itu kan ada tulisan apa itu? Type the code your teacher shared, ya kan? Iya, Pak. Nah, Betul, Pak. bisa lihat ini, bisa lihat di share screen. Ini kodenya ini. Lihat, ada lihat? Yang ini ya. NJBW strip 5NW1 strip PMNE. Sudah? Ini masukkan di sini. Atau kalau kurang jelas saya klik di sini. Nah, ini. Sudah? Sudah masukkan ini? Sudah Pak. Nah, Sudah, sudah. Pak. Tinggal lupa. Kalau sudah, bentar, saya back dulu. Nah, masing-masing silakan join menggunakan ini, menggunakan nickname ini. Setelah itu kan nanti dia minta nickname. Kalau Fauzan berarti Fauzan 8319, Muhammad Hadafi berarti ini Hadafi. Ini harusnya ada K-nya ya. Ini bisa kita edit sih. Nah. Ya. Yang paling bawah itu siapa tuh? Hasan 4994, Ade Rahayu 5428. Ya, Ade sama Hasan sudah ya. Hasan 4994, Ade Rahayu 5428. Kenapa saya menghendaki Anda masuk lewat sini agar nanti saya bisa langsung melihat hasil pembuatan projectnya. Jadi ini memang seperti Google Classroom ya. Dan Anda juga tidak perlu membuat akun malah. Jadi cukup masuk ke sini sudah bisa saya record nanti hasilnya. Bagaimana? Sudah semua? Sudah Pak. Sudah masuk? Sudah. Ya. Sekarang coba rangkai dulu. Sebentar saya share dulu rangkaiannya. Sebentar, mana?
Ya, coba dibuat dulu. Coba dibuat rangkaiannya dulu, nanti saya tampilkan untuk codingnya ya. Jadi saya rasa codingnya akan langsung saya tampilkan saja karena memang mungkin ada yang di semester 3 yang belum dapat ini ya, fisika komputasi. Jadi ini saya dulu. Kenapa? Siapa yang bertanya? Yoga, kenapa Yoga? Bagaimana? Sudah? Sudah bisa berjalan? Kalau saya sudah Pak. Sudah ya. Ada yang dapat masalah? Timingnya bagaimana, Fauzan? Lancar Mohon maaf, atau? maksudnya timing maksudnya apa Pak? Nyala dan mati LED-nya sudah persis kah? 1 detik atau sesuai delay itu? Ya kalau kayaknya sesuai aja sih Pak. Mungkin kadang ada ngelek sedikit. Iya. Kalau saya kan tadi cukup ini ya, cukup lambat ya, lambat sekali malah ya, karena memang banyak yang dibuka, jadi ya, seperti itu. Yang lain sudah? Sudah, Pak. Sudah. Sebentar. Nah, mungkin satu percobaan lagi ya, satu percobaan lagi. Anda bisa pilih kira-kira yang mana? Percobaan 7 mungkin ya?
Nah, tadi nama percobaan pertama itu tulis saja percobaan 1 begitu. Karena ada tuh di bagian pojok kiri atas itu tulis saja percobaan 1. Kemudian setelah itu nanti buat lagi percobaan yang lain. 1 percobaan lagi mungkin. Lama. Jadi ini adalah percobaan ke-7 ya, walaupun saya bocorkan di sini ya, tapi nanti di masing-masing percobaan itu akan selalu ada tugas tambahan ya, jadi tidak masalah. Saya coba start simulasi. Ya. Oke. Nah, untuk mensimulasikan ini kita klik ya, kita klik di sini, klik di sensornya. Nah, jadi di sini mungkin ada yang bertanya, ini kok yang terbaca di sensor itu adalah 14,0 cm, sedangkan yang ada di LCD itu adalah ini bervariasi ya, 13,87, 13,84 dan seterusnya. Nah, ini karena memang kalau kita menggunakan LCD ya, nanti di sini kita di dalam di dalam Tinkercad ini belum tersedia library. Nah, sehingga dalam membuat codingnya kita harus melakukannya membuat fungsi sendiri. Ya, jadi kita ada perhitungan nanti di sini. Saya perlihatkan kodenya. Nah. Mungkin Anda bisa buat rangkaian seperti ini dulu. Nah, saya supaya lebih memudahkan Anda, saya nanti kirimkan coding ini, tinggal Anda masukkan ke Tinkercad ya. Jadi ini saya masukkan. Komisi Pak. Ya. Itu untuk yang sensor jaraknya itu namanya apa ya Pak? Soalnya saya ada dapat beda Pak, pinnya cuma 3 aja. Cari yang pinnya 4. Kalau yang pinnya 3 itu namanya new pin. Kalau ini HCSR 04. Oh ya, cari saja ultrasonic begitu. Tapi ini dibuatnya di file yang lain. Jadi create new circuit lagi ya. Jadi nanti di sini tulis percobaan 7. Kalau yang tadi itu percobaan 1, nanti di sini tulis percobaan 7. Nanti kalau sudah selesai buat coding ini, baru nanti saya share share codingnya ya. Jadi Anda tinggal masukkan ke situ. Kalau ada sambungan seperti ini, ya, ini kan seperti ada persimpangan begini. Ini harus disambungkan bukan di kabelnya ya, tetapi di terminalnya. Contoh yang ini harus disambungkan. Kita klik di sini. Ini walaupun ini terlihat bersatu, tetapi dia sebenarnya nyambung langsung ke terminal. Jadi bukan bukan ke kabelnya. Karena kalau kabel tidak bisa dia. Jadi harus ke terminal. Ini juga sama. Ground terhubung dengan ini juga terhubung kembali dengan pin yang di sini.
Nanti kabari saya kalau sudah selesai ini baru saya berikan codingnya. Bentar ya. Oke aja. Ayo. Mahasiswa baru, selamat datang kami di jurusan Apa sudah selesai? Pak. Sudah. Baik. Bentar ya, saya copy dulu. Copy kemudian. Ya, saya share di kolom chat supaya lebih mudah ya, karena waktu kita tidak sampai 1 jam lagi, jadi kita coba di copy paste saja supaya nanti bisa langsung digunakan. Dengan di copy paste, tapi nanti disesuaikan lagi. Ada yang sudah bisa? Kemudian kita lanjut dengan sekretaris jurusan. Baik di Nurbigasari, SSI Koneksi, silakan info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada program studi Bapak di Fakultas Hukum Universitas Muhammad. Kemudian lanjut dengan orientator lokasi pilihan dari pemahaman SSI Koneksi. Selamat 3 buku
Kalau sudah, silakan disimulasikan. Sudah Pak. Bentar ya. Saya screenshot dulu. Kemudian jurusan fisika juga punya dua staf, yaitu Mas ini dan Mas Adisi. Bentar ya. Koordinator bagian akademik mahasiswa dan alumni yang dipimpin oleh Pak Rangga Samali. Mempunyai 3 staf akademik, yaitu Pak Nurul Sana, Mas Sulianto Permata, dan Mas Raharja. Dan kemudian kepala dan program dipimpin oleh Monica Alvealo, Mensos, dan mempunyai 2 staf, yaitu Bapak Laure dan Bapak Kusnandar. Kemudian koordinator bagian hukum dan keuangan yang dipimpin oleh Marian Saifullah membawahi staf sekretariat dekana, yaitu Psikologi Yanti dan Fatima. Kemudian staf keuangan Supriyanto. Ya, mungkin salah satu yang sudah bisa di-share hasil percobaannya. Siapa yang ingin share? Ali Hasan sudah? Sudah Pak, bentar Pak, saya login pakai laptop dulu Pak di. Oh iya. Atau yang lain mungkin bisa di-share hasil pekerjaannya? Gita Putri sudah? Gita Putri. Belum, Bapak. Oh. Itu codingnya sudah ada di ini ya, di kolom chat ya. Jadi bisa tinggal di copy paste kemudian disesuaikan penulisannya supaya tidak error. Ya. Jadi sambil saya jelaskan juga, tadi kalau misalnya di program LED itu kan sebenarnya itu hanya menghidupkan dan mematikan LED, itu kan sangat sederhana sekali. Tetapi programnya cenderung panjang begitu. Itu sebenarnya bisa saja dipersingkat ya. Tapi tidak saya jelaskan di sini karena memang dalam menjelaskan pemrograman seperti itu betul-betul harus dari dasar ya. Jadi harus dari mengenal apa itu tipe data, bagaimana tipe data di Arduino, kemudian bagaimana membuat array, membuat fungsi dan lain sebagainya. Jadi tidak saya jelaskan di sini. Intinya bahwa pada pertemuan ini saya ingin menyampaikan bahwa Tinkercad ini sebenarnya cukup menarik untuk kita jadikan sebagai media untuk membuat simulasi rangkaian. Ya. Bagaimana? Ada yang bisa share screen hasil pengerjaan proyeknya? Nah, kemudian di coding ini kan ada algoritma seperti ini ya. Jadi jarak sama dengan durasi dikali 17/1000. Ini sebenarnya ada perhitungannya ya. Jadi ada perhitungan karena sensor ultrasonik ini kan dia menembakkan gelombang kemudian dipantulkan kembali. Nanti ada perhitungan di sini. Gunakan nanti kecepatan suara ya sekitar 340 kemudian dibagi 2. Nanti akan ketemu hasil seperti ini. Bagaimana? Ada yang bisa share? Saya coba untuk Coba bisa ditampilkan sebentar. Saya stop dulu. Silakan yang ingin share screen, saya persilakan. apa sudah terlihat, Pak? Sebentar. Sudah prosesnya. Oh, sudah. Coba diklik itu yang HCSR.
Diklik saja itu ya. Apa? Ya. Oh ya, sudah mirip ya. Sebenarnya kalau kita ingin membuat sama persis seperti yang ada di apa untuk menyamakan ya antara nilai yang di sini dengan nilai di sini atau di HCSR dengan di di LCD, maka nanti kita mainkan di proses ini ya, perhitungan gelombangnya ya. Jadi kalau misalkan kalau kita yang ini kan sebenarnya pakai pecahan yang 17/1000 ya, tapi kalau di HCSR dia kemungkinan pakai dia dipecahkan dulu, dibuat angka desimalnya dulu baru dibagi. Jadi memang ada selisih, walaupun selisihnya tentu tidak besar ya. Akan tetapi nanti ketika ingin menguji sebuah ingin menyambungkannya dengan sebuah aktuator mungkin atau output yang lain, itu harus disamakan supaya betul-betul apa yang terbaca di sini itu sama dengan yang ditampilkan di LCD. Berarti cukup jelas ya, walaupun ini mungkin sangat sederhana, tetapi nanti kan selalu akan ada tugas tambahan yang ada di modul masing-masing. Ya. Jadi nanti itu disimpan ya supaya saya bisa akses juga. Sebenarnya untuk menyimpannya tidak perlu diapa-apakan, ini sudah tersimpan otomatis ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan mungkin atau ada tanggapan, saya persilakan sebelum kita akhiri. Berarti sudah jelas ya? Kira-kira lebih prefer mana nanti? Kita pakai Tinkercad atau Proteus? Oke, yang ini Pak. Yang ini ya. Kalau microcontroller ya, walaupun ya. Sebenarnya saya berencana untuk ini ya, demonstrasikan langsung ke alatnya gitu, maksudnya hardware-nya. Tapi saya takutnya nanti laptop ini malah tambah lemot ya, karena dia harus disambungkan dengan kamera eksternal supaya kita bisa melihat yang di Tinkercad seperti apa, kemudian yang di aslinya seperti apa. Sebenarnya sudah saya buat di hardware-nya sudah saya buat ya. Tapi tidak apa-apa untuk uji coba kali ini, mungkin cukup sekian karena intinya bahwa Anda setidaknya sudah tahu dulu Tinkercad itu seperti apa dan Anda bisa memanfaatkan sebagai alternatif untuk pembuatan simulasi rangkaian yang nanti Anda mau aplikasikan ke dalam bentuk hardware. Tapi kalau Anda misalnya ingin lebih ke analisis sinyal, kemudian bagaimana keluaran dari sebuah op-amp misalkan atau penguat, filter dan sebagainya, mungkin lebih bagusnya pakai Proteus atau mungkin yang lain, circuit maker juga bisa. Nah, walaupun sebenarnya di Tinkercad ini juga bisa sebenarnya. Ada juga kan beberapa IC op-amp di situ yang bisa kita gunakan, ada juga osiloskopnya. Ya, jadi sebenarnya bisa saja kan, tetapi karena keterbatasan komponen ya mau tidak mau kita harus sesuaikan juga ya dengan komponen yang ada di dalam Tinkercad. Nah, setelah ini mungkin nanti saya share link link evaluasi. Saya harapkan nanti saudara bisa mengisi link evaluasi terkait dengan pendapat Anda tentang uji coba praktikum hari ini ya. Mulai dari modul yang sedang saya buat, kemudian bagaimana Tinkercad ini secara umum menurut Anda, itu nanti sudah saya sediakan link kuesioner ya. Baik, sekali lagi saya buka pertanyaan sebelum saya tutup. Tidak ada? Dari Tidak ada saya ya? cukup, Pak. Kenapa? Kenapa Darmawati? Cukup jelas, Pak. Kenapa? Saya kurang dengar. Kenapa? Saya kurang dengar. Kenapa? Ya sudah ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kalau misalnya nanti saya membuat modul kembali, mungkin kita juga akan ada uji coba ya.
Dan itu saya persilakan bagi siapa saja sebenarnya, supaya nanti di lab kita modul-modul maupun referensi untuk eksperimen atau percobaan-percobaan itu bisa lebih lengkap kembali ya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Nanti jangan lupa isi kuesioner, akan saya share linknya di WhatsApp. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salib ya. Ini gimana ya?